warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ambassador Sepai Narahmi sebagai host pada pertemuan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga teman-teman dalam pertemuan sempat ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkenalan kecerdasan buatan AI dan dampaknya di masa depan. Saya harap semua peserta dapat berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk saling bertukar pikiran. Untuk pelajaran Zoom ini, mohon untuk menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan moderator pada Zoom kali ini, yaitu Anissa Dewi Septiani yang bertempat tinggal di Pesona Laguna 1, Blok 3, nomor 11, Cilacap, Kapuas Depok, dengan tanggal lahir 28 September 2009. Kepada moderator dipersilakan untuk melanjutkan pribadi. Ya, baik. Terima kasih kepada Safa Ainur telah mempersilahkan saya selaku moderator untuk eh, menyampaikan menyampaikan ini. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat pagi juga Bu Maya selaku tamu. Eh, Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini, kelompok dua yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan teman saya Safa sebagai host dan Nada sebagai presenter akan mempresentasikan materi tentang pengenalan kecerdasan buatan AI dan dampaknya di masa depan. Ya, eh, selaku presenter kepada Nada dipersilakan. Oke, saya sebagai Nada dan sebagai presenter akan mempresentasikan tentang buat kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, apakah layarnya sudah terlihat tentang apa yang nanti saya akan presentasikan? Baik, saya lanjutkan. Nah, AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dan kelompok saya, anggota kelompok saya itu yang pertama hostnya adalah Safa Ainur Rahmi, lalu ada Anissa Dewi Septiani yang sebagai moderator, Muhammad Raka Pradita Digital Flyer, dan Fidel Ramaditya Widianto sebagai presensi digital, dan saya Nadia Syakira sebagai presenter. Sebentar, mohon maaf ada kendala.
Nah, oke, yang pertama itu adalah kecerdasan buatan yang tadi saya sudah jelaskan, AI, yang singkatan dari Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir, belajar, dan menyelesaikan tugas seperti manusia. Contohnya itu mengenali wajah yang di HP biasanya itu biasa kita sebut dengan Face ID, dan ada berbicara yang biasa kita sebut dengan VN, dan menerjemahkan bahasa atau bermain game. Lalu selanjutnya, ada konsep AI. AI berkonsep seperti otak buatan untuk komputer ataupun mesin, yang dimana sama seperti otak manusia yang bisa belajar dan mengambil keputusan. AI juga dirancang untuk melakukan hal-hal cerdas tersebut. Dampak AI di masa depan. Nah, dampak positifnya, pekerjaan jadi lebih efektif, membantu pekerjaan manusia, kemajuan teknologi medis dapat mendeteksi penyakit lebih cepat, seperti yang di ronsen. Nah, itu kan kalau misalnya di ronsen orang yang merokok itu nanti di paru-parunya kayak bisa kelihatan itu paru-paru yang kotor atau paru-paru yang sehat. Nah, lalu pendidikan lebih personal, dapat menyesuaikan materi belajar sesuai kemampuan siswa. Contoh yang kemarin, yang di waktu kita MPLS kan kita sempat dites tentang kayak gaya belajar. Nah, itu juga bisa lewat dari bantuan AI. Nah, lalu dampak negatifnya bisa menggantikan pekerjaan manusia. Beberapa pekerjaan dapat hilang karena digantikan oleh mesin. Nah, contoh kayak di pabrik-pabrik. Kemarin kan ada pabrik mesin jahit yang sudah tidak memkerjakan manusia tetapi memakai teknologi mesin. Dan privasi juga terancam kalau itu dampak dari negatif. Data pribadi dapat disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Nah, kalau misalnya kita memakai AI sering, itu kita akan terketergantungan oleh teknologi dan ketergantungan kepada AI. Dan selanjutnya, kehadiran AI. AI awal mulanya hadir pada tahun 1950-an hingga 1990-an, membantu sistem lalu lintas dan berkembang ke sistem pakar dan mesin pencari. Nah, di era digital 2000-an dan 2010, AI makin berkembang dan makin meresap di internet untuk rekomendasi personal seperti Netflix. Netflix itu merekomendasi film dan Amazon. Dan pencariannya itu contohnya seperti Google, Chrome, dan lain-lain. Di tahun 2010, menjadi titik balik dengan munculnya asisten virtual, Siri, di ponsel, fitur autokoreksi, dan navigasi pintar. Nah, Siri itu bisa kita gunakan yang biasa di iPhone. Nah, seperti kayak kita lagi terancam bahaya atau kita lagi kecelakaan. Nah, itu tuh kita susah buat buka HP. Kita bisa aja, Siri, uh, tolong telepon SOS. Nah, itu bisa kayak gitu, karena sebelumnya juga ada berita yang seperti itu. Mohon teman-teman, mohon maaf apakah PPT-nya ke slide? Mohon maaf, sebentar ada kendala. Ya baik teman-teman, maaf ya sedikit ada kendala.
Apakah PPT-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Ya, sudah Oke. Nada, boleh dilanjut. Dari yang tadi saya sudah jelaskan, atau mau dari ulang? Dari ulang aja Nada, biar jelas. Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Ini adalah anggota kelompok saya. Saya bertugas sebagai presenter, Safa Ainur sebagai host, dan Anissa Dewi sebagai moderator, Muhammad Raka sebagai digital flyer, dan Fidel Ramaditya sebagai presensi digital. Kecerdasan buatan. AI Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir, belajar, dan menyelesaikan tugas seperti manusia. Contohnya mengenali wajah. Di HP kalian pasti ada dong yang namanya Face ID. Dan berbicara untuk VN atau perekam suara. Nah, dan menerjemahkan bahasa atau bermain game. Nah, konsep AI. AI berkonsep seperti otak buatan untuk komputer ataupun mesin yang dimana sama seperti otak manusia yang bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI juga dirancang untuk melakukan hal-hal cerdas tersebut. Nah, apa sih dampak di masa depan untuk AI? Nah, dampak positifnya saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Pekerjaan menjadi lebih efektif, membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat. Dan yang kedua itu adalah kemajuan teknologi medis, dapat mendeteksi penyakit lebih cepat. Nah, istilahnya tuh kayak kalian lagi di ronsen paru-parunya, itu tuh paru-paru kalian sehat atau tidak. Nah, pendidikan lebih personal, dapat menyesuaikan materi belajar sesuai kemampuan siswa. Itu kalian bisa mencari tahu gaya belajar kalian tuh seperti apa pada AI. Nah, lalu ada dampak negatif pada AI untuk di masa depan. Nah, contohnya itu adalah menggantikan pekerjaan manusia. Beberapa pekerjaan dapat hilang karena digantikan oleh mesin. Ada beberapa pabrik atau perusahaan yang sudah tidak memkerjakan karyawan karena digantikan oleh mesin. Nah, dampak AI di masa depan juga, privasi juga menjadi terancam. Kenapa sih bisa terancam? Karena privasi kita kadang ada beberapa yang tidak terjaga dengan baik. Kayak contohnya kita membuka web-web tertentu yang itu tuh memang seharusnya kita tidak membuka web itu, tetapi kita malah membuka web itu dan bisa data kita menjadi tersebar. Lalu ketika kita menggunakan AI terus-menerus, kita itu akan ketergantungan pada teknologi. Kita akan menjadi terlalu bergantung pada AI. Nah, lalu selanjutnya itu adalah kehadiran AI. Awal mulanya itu AI mulai membantu pada tahun 1950 sampai 1990, AI mulai membantu sistem lampu lalu lintas, lalu berkembang ke sistem pakar dan mesin pencari. Nah, lalu selanjutnya di era digital 2000 dan 2000-an hingga 2010-an, yang AI makin meresap dan makin berkembang di internet untuk rekomendasi personal Netflix atau Amazon. Dan pencarian itu bisa berupa Zoom, Google, atau kalau misalnya yang pengguna iPhone bisa dibilang dengan Safari. Tahun 2010-an menjadi titik balik dengan munculnya asisten virtual seperti Siri di ponsel iPhone, dan Alexa. Fitur autokoreksi dan navigasi pintar seperti Google Maps. Kalau misalnya kalian tidak tahu nih arahnya tempat kemana, kalian ingin pergi ke suatu tempat, kalian bisa memakai Google Maps. Nah, AI hadir di kehidupan sehari-hari. Revolusi AI di tahun 2020-an sampai sekarang semakin meledak di generasi seperti ChatGPT, mengubah cara kita membuat konten, teks atau gambar. Contoh nih kan kemarin sempat viral tentang kita foto dengan artis Korea atau artis luar negeri lainnya. Nah, itu bisa memakai ChatGPT walaupun memakai teks yang lumayan panjang, tapi kita bisa mengedit fotonya melalui ChatGPT tersebut. AI kini ada di mana-mana, dari chatbot, layanan perangkat rumah pintar, media sosial, hingga aplikasi kesehatan dan transportasi. Nah, transportasi aplikasinya itu seperti ada Gojek, Grab, dan Maxim. Nah, kesimpulannya ini, AI merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Penggunaan AI harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Jika kita tidak melakukan AI dengan
secara bijak dan tanggung jawab akan menjadi dipersalahgunakan oleh orang lain juga. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, saya akan kembalikan dulu ke host ya sebelumnya. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Nada sudah menyampaikan materi tentang AI dan serta dampaknya. Jika apakah ada yang sudah mengerti tentang AI dan dampak pembuatannya? Jika belum ada yang mengerti, kita akan membuat sesi tanya jawab, yaitu tercepat, 3 orang tercepat dengan cara raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Iya, untuk Pia, kita dimulai dari Pia dulu ya. Pia, ada yang ingin mau ditanyakan, Pia? Aku Lutfia Nafisa dari kelompok 4. Aku pengen bertanya, siapa pembuat AI dan apa tujuan AI di tahun 1950? Itu aja. Baik, kita akan Maaf, Pia, sebentar. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Siapa pembuat AI dan apa tujuan AI dibuat pada tahun 1950? ya baik kepada Pia, terima kasih sudah menanyakan tentang itu. Kami akan menyimpan dulu beberapa pertanyaan, baru akan kami jawab. Selanjutnya kepada Rasen, boleh dipersilahkan untuk bertanya. Kenalkan, nama aku Rasen dari kelompok 3. Menurut kamu, sekolah perlu nggak mengajarkan tentang AI? Terus, apa alasannya? Makasih. Ya baik, terima kasih kepada Rasen sudah mempertanyakan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, ketiga, saya serahkan, enggak, kepada Denisa, dipersilakan untuk bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Denisa Siti Hatanti dari kelompok 7. Saya sebagai presenter, saya akan menanyakan bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efisien dan produktivitas. Terima kasih. Maaf, Denisa, boleh diulang kembali pertanyaannya? Oke, bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efisien dan produktivitas? Ya, baik. Terima kasih kepada Denisa. Kami akan menjawab tadi 3 pertanyaan tersebut yang dimulai tadi pertama dari siapa tadi ya? Yang dimulai dari ya, tadi. Kepada Nada, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Siapa pembuat AI dan apa tujuan AI dibuat pada tahun 1950? Yang membuat AI itu adalah Alan Turing. Seorang matematikawan brilian, adalah salah satu pioneer dalam sejarah AI. Pada tahun 1950, tujuan ia membuat
AI itu untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat meniru perilaku manusia. Apakah cukup atau Ya, cukup. Terima kasih. sama-sama? Oke, lalu pertanyaan kedua oleh Rasendria Sekar. Pertanyaannya, apakah sekolah perlu mengajarkan tentang AI? Ya, perlu. Kenapa sih perlu? Karena agar siswa dapat menggunakan teknologi secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Apakah cukup? Cukup, makasih ya. Ya, sama-sama. Lalu pertanyaan ketiga dari Dianisa. Bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Nah, AI itu kayak sistem asisten super pintar yang bisa bikin kerjaan kita makin gampang dan cepat. Apa sih contohnya? Jawabannya dari tugas kita tuh bisa dicari ataupun bahkan dikerjain pakai AI. Nah, pakai AI-nya itu bisa lewat dari Gemini atau ChatGPT yang bisa jadi cepat selesai. AI juga bisa bantu ngoreksi di mana sih salahnya. Contoh kita lagi membuat PPT. Nah, terus kayak materinya nih, ada yang bingung nih, ini tuh bener apa enggak sih materinya, kita tuh bisa menanyakan langsung kepada ChatGPT atau Gemini tersebut. Jadi bisa langsung dikasih saran untuk dibenerin oleh AI tersebut. Apakah cukup? Terima kasih, cukup. Terima kasih. Baik, baik saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik kepada Nada, terima kasih. Eh, Mungkin materi tersebut tentang AI ada yang kurang paham dan ada yang sudah mengerti. Mungkin yang belum mengerti boleh dipertanyakan kepada eh, Nada sebagai presenter karena dia yang punya materinya. Demikian dari kelompok 2, kurang lebihnya minta maaf. Dan terima kasih juga kepada para hadirin semua yang sudah menyaksikan dan sudah memahami materi tentang AI dan dampaknya. Saya akan kembalikan lagi kepada host, yaitu kepada Safa. Kepada Safa dipersilakan. Mohon maaf, saya sebagai presenter akan memberikan closing statement saya. Nah, closing statement saya, AI membawa banyak peluang, mulai dari mempermudah pekerjaan hingga membuka inovasi di berbagai bidang. Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakannya agar manfaatnya bisa dirasakan bersama. Sekian closing statement dari saya. Terima kasih dan saya akan kembalikan kepada host. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan dan terima kasih juga kepada guru serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di Zoom pagi ini. Dan kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh Bu Maya memberikan saran atau arahan untuk Yang share Suaranya putus-putus tidak? tidak Bu? Silakan dilanjut Bu. Oh, iya. presenternya langsung. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi tadi wabarakatuh. tadi nggak di sensor ya dua-duanya ya. Jadi apa sih Oke, namanya? terima kasih Tidak banyak muncul untuk kelompok karakter dua yang baik. ya. Ini Silakan alhamdulillah di sensor. kelompok dua ini sudah lumayan Karena aktif di ya, bagian itu, teman-temannya dia sudah untuk banyak yang bertanya. namanya, Kemudian sudah memperbaiki dari masukan-masukan yang ada di kelompok satu tadi. Baik, Bu Ika mohon izin menambahkan ya sedikit. Jadi mungkin tadi ada kendala ya di hostnya ya, Safa. Suaranya seperti putus-putus seperti itu. Jadi mungkin kalau online kan memang ini ya banyak kendala dari jaringan. Nah, jadi untuk host sudah baik, cuman terkendala dari jaringannya saja. Terus yang kedua dari moderator. Nah, ini ada catatan untuk moderator ya. Jadi, moderator itu kan tugasnya mencatat atau mengingat pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Jadi, jangan sampai lupa. Jika nanti presenternya lupa pertanyaan dari audiens, nah moderator yang mengingatkan pertanyaannya ini gitu. Nah, terus di akhir moderator itu apa namanya bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan dari presenter. Kemudian satu lagi juga jangan lupa dikasih kesempatan kepada presenter untuk memberikan closing statement ya. Jadi tadi kan ada kelupaan. Jadi presenternya nih yang nyampein sendiri. Jadi nanti dipersilahkan dulu ya dari moderator kepada presenter untuk memberikan closing statement. Jika ada, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Nanti bisa dikomunikasikan antara moderator dengan presenter. Nah, kemudian untuk audiensnya ini sudah aktif, sudah mulai banyak yang bertanya dibanding tadi di kelompok satu ya. Jadi karena ini apa namanya webinar gitu, jadi semuanya boleh bertanya ya, mau keadaan online atau offline semuanya harus aktif kritis. Jadi jangan malu-malu, apalagi ini sama teman satu gugusnya aja. Jadi membantu untuk apa kelompok itu biar terlihat aktif seperti itu. Oke, untuk satu lagi presensi digitalnya apakah sudah dikirim? Sudah? Bu. Oh iya, itu ya, ya. Jadi presensi digitalnya jangan lupa dikirim sebelum Zoom-nya selesai ya. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk kelompok dua. Tetap semangat. Sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah disampaikan. Eh, ada kendala ini ya, kalau ada kendala contoh tadi kayak apa kan agak tersendat-sendat itu boleh diambil alih oleh yang lain, contoh kayak digital player kan dia sudah tidak ngapa-ngapain nih, nah itu bisa diambil alih agar suaranya tidak putus-putus, jadi peserta webinarnya pun bisa mendengarkannya dengan jelas gitu. Kalau misalkan memang si Sapa ada kendala langsung diambil alih sama teman satu timnya, oke bisa. Kedua, untuk link tadi benar kata Bu Maya, link presensi itu tidak boleh di akhir, tapi harusnya ada di pertengahan webinar. Nah, kalau misalkan si pengirim presensi lupa, boleh tim yang lain atau teman satu timnya mengingatkan presensi belum kirim. Nah, nanti linknya dikirim di kolom chat. Kemudian moderator sebagai moderator mengingatkan kembali. Nggak kedengeran ya? Untuk moderator nanti bisa mengingatkan kalau sudah ada
link presensi di kolom chat. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi digital pada kolom chat. Nah, itu kalau misalkan ada apa namanya ada peserta baru, ingatkan lagi. Kalau ada peserta baru, ingatkan lagi. Kemudian presensi juga kalau misalnya ada peserta baru di apa namanya dikirim lagi sampai selesai kegiatan seperti itu. Nah, untuk presenter sudah bagus, untuk penanya juga sudah benar kata Bu Maya, sudah mulai aktif, sudah mulai berani bertanya. Oke. Nah, untuk kelompok 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada kelompok 1 dan 2 maju. Silakan pelajari evaluasi dari kelompok 1 dan 2. Oke, bisa ya? Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 jam 10 sampai jam 11 dipersiapkan, berarti nanti dari 9.30 sampai jam 10 silakan kalian istirahat dulu, makan dulu yang belum sarapan. Nanti jam 10 kita mulai kembali kelompok 3. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk webinar kelompok 2 saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan nanti di kelompok 3 dan di kelompok 4 ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ika Saya mohon izin. izin menambahkan sedikit. Mm-mm. Bertanya saya, ini kan ada Hah, link presensi digital yaitu dalam bentuk Canva. Pak. Heeh. Itu mengisinya bagaimana dan nanti dikirimnya kemana? Nah, itu dia. Saya juga belum bisa, Bu, ini, Bu, dari tadi. Nanti boleh Ya, tim dari presensi boleh menjelaskan coba. Yang bikin presensi siapa? Fidel? Mana Fidel? Oke Bu, Assalamualaikum Heeh. warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ada suaranya nggak Bu? Ada. Oh iya. Jadi itu kenapa dibikin Canva? Karena tadi bahkan kemarin saya udah mau ngebuat dari link Google Form-nya, cuma Google Form-nya itu nggak bisa Bu. Tautannya itu nggak ke verif terus. Mm-mm. Berarti pakai Canva. Ini berarti kalau pakai Canva berarti ngisi masing-masing ya? Terus Ibu, nanti bikin maaf, kenapa sayang? link Zoom-nya, link presensi digitalnya saya buat terlebih dahulu ya, soalnya Fidel salah buatnya, jadi saya aja yang bikin. Oke, siap. Oke. Jadi nanti boleh nih kalau misalkan ada yang nggak bisa atau nggak ngerti atau misalkan ada masalah di Google-nya, boleh di-share dibahas di kelompok kalian. Jadi jangan sampai kita bingung si peserta bingung mengisi presensinya bagaimana. Oke, ya nanti boleh dibicarakan. Nah, ini kalau misal pikir saya tadi pakai Canva itu ada yang pakai aplikasi Canva menggunakan AI. Di situ dia bisa menggunakan link. Jadi nanti si AI ini yang bikinin link presensi di Canva AI-nya itu. Nah, ini salah satu pemanfaatan AI. Ya, bisa ya teman-teman ya. Nanti dipelajarin lagi. Oke, Bu Maya, nanti link presensinya saya kirimkan ke Ibu ya, Bu ya, kalau sudah ada ya. ya Ya, baik terima Bu Ika, kasih, Bu. terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Saya leave grup, dari ini. Nah, silakan. Sudah ada link presensinya. Boleh di iniin. Nanti kirim ke grup juga ya. Nada nanti kirim ke grup ya, Nada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi, sekali. Ini dua kali. Udah, bisa. Bisa, coba aku sih ya. Nah, keluarga. Udah. Coba isi link. Siapa isi link ya? Oh, itu sih.
Teman-teman coba deh. Teman-teman coba kalian isi di yang kolom chat itu, kalian isi buat presensi.